Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari jawaban salamnya nih semangat benar. Kayaknya hanya rembah sahur nih. Oh, ayam siapa? Ada. Ayam siapa? Kedengaran tuh? Hanya rembah sahur. Hanya rembah sahur. Alhamdulillah, rekan-rekan siswa semuanya, hari ini kita memasuki pesantren Ramadan di hari yang kedua, yakni hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021, di mana pada hari ini seperti hari kemarin kita akan diawali dengan tadarrus Al-Quran. Pada hari ini, kalau hari semalam itu tahsin surah Al-Fatihah, hari ini kita akan tahsin ayat-ayat pendek. Nah, siapa tahu nanti ada yang berminat menjadi imam. Nah, jadi momen ini tepat sekali kita belajaran bersama bagaimana cara membaca ayat-ayat pendek dengan baik dan benar, insya Allah. Kemudian nanti setelah tadarus akan dilanjutkan dengan materi tentang kajian fikih dan Al-Quran hadis yang akan disampaikan oleh Ibu Uswatun Nisa. Dan yang terakhir nanti tentang kajian akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdul Qadir. Nah, jadi untuk tadarus Al-Quran hari ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai dari bawah aja lah, dari surah An-Nas saja. Nah, dari surah An-Nas untuk yang pertama kita simak bersama bacaan Al-Quran dari Ali Bahrudin. Diaktifkan dulu videonya Ali Bahrudin. Nah, mana Ali Bahrudin? Ali Bahrudin, monitor kah? Iya, Pak. Nah, bisa diaktifkan videonya Ali? Iya, sudah, Pak. Oh, belum terlihat lah. Nah, ya. Baca Al-Quran surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Luar biasa, bagus bacanya nih. Ali Bahrudin ini hari semalam hadir lah Ali Bahrudin. Iya, hadir, Pak. Semalam kebagian baca kada? Surah Al-Fatihah. Iya, kebagian. Oh, iyalah. Bagus bacanya Ali Bahrudin. Di headset Bapak ini terdengarnya bagus. Huruf-hurufnya terbaca jelas. Qul a'udzu, zu-nya juga bagus, huruf za-nya halus sudah. Kemudian dengungan atau gunnah pada nun yang bertasydid. Bi rabbin nas itu juga jelas terdengarnya. Jadi secara keseluruhan Ali Bahrudin ini boleh nih jadi imam sudah nih. Awas sudah. Jadi kalau ada nang jomblo-jomblo nang hendak siapa tepuk tangan? Kalau ada jomblo-jomblo yang hendak mendekati Ali Bahrudin ini pas benar nih, karena bacaan Al-Qur'annya bagus. Nah, selanjutnya ditingkatkan teruslah Ali Bahrudin. Mudah-mudahan Nggih, Pak.
bisa menjadi qori. Qori Amin. dari negeri Bakumpai. Amin. 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 Berikutnya kita persilahkan adalah yang lakiannya dulu nah. Hafi. Pak lakiannya sedikit bang. Kenapa? biar ya dulu habiskan lakian dulu. Bapak hendak mencari calon-calon imam masalahnya jadi lakiannya. Nah, Hafi Badali sorangan aja kata. Nggih. Oh ya. Ya, silakan dibaca surah Al-Falaq pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik tadi Hafi Badali ya. Hafi Badali bacaannya ini juga bagus ini. Hafi Badali ini. Masih jomblo lah Hafi. Kita mencari-cari imam sekaligus mencari nang jomblo hari ini. Jadi Hafi Badali ada beberapa titik saja yang menjadi catatan Bapak. Bisa jadi kesalahan ini bukan pada bacaan Hafi tapi pada headset Bapak bisa juga kesalahannya nih. Bukan salah banar, ada salah banar juga, cuma perlu dipoles-poles dikit lah. Yakni pada huruf za yang bertitik za. Kan ada beberapa itu a'udzu. Qul a'udzu dzu. Nah, jadi itu tadi terdengarnya seperti huruf jim. Itu selain di ayat pertama surah Al-Falaq, huruf za itu juga ada di ayat ketiga ghasiqin idza waqab. Za-nya juga za halus. Kemudian di ayat yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Itu huruf za yang pertama yang perlu dipoles. Dan yang kedua huruf sin, shin, dan ta. Jadi harus dibedakan antara sin biasa, kemudian shin yang tebal pakai titik 3, dan huruf ta. Nah, di mana letaknya tadi? Min syarri ma khalaq. Syarri itu shinnya tebal. Tadi terdengarnya seperti sin biasa. Nah, jadi tambah bagus lagi kalau dilatih lagi. Kemudian wa min syarrin naffasa tipis naffasa. Nah, itu di ayat keempat tadi. Selebihnya bagus. Ini Hafi Badali ini juga layak jadi imam di Musholla Bakumpai kan insyaallah. Amin. Berikutnya Apriyati. Mana Apriyati? Diaktifkan videonya. Apriyati aktifkan dulu videonya dulu. Nah, ya sudah. Apriyati kena surah Al-Ikhlas. Wah, nyaman benar. Hafal nih. Surah Al-Ikhlas silakan. Baca Apriyati. Ya, silahkan Apriyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Alhamdulillah Apriyati bacaan surah Al-Ikhlasnya ini sudah ya dapat dikatakan lumayan bagus karena sudah berlepas dari bacaan-bacaan seperti adik-adik kita di TPA itu
sudah kada kayak itu lagi bacanya. Nah, jadi kalau biasanya ya, kalau adik-adik kita yang belum ditahsin oleh gurunya, hanya masuk TK, biasanya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu ketinggalan tasdidnya, semuanya hilang. Tapi setelah ditahsin, ini bacaannya bagus seperti Apriyati ini sudah. Cuma Apriyati yang Bapak beri masukan tadi bismillahnya, lamnya itu kepanjangan tadi. Bismillah bisa jadi delay faktor jaringan nih, bisa terdengar panjang. Harusnya 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau temponya dikurangi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap 2 harokat, sekalipun temponya cepat dan lambat, tetap harus 2 harokat ya. Kemudian hanya catatan Bapak hanya pada bagian qalqalahnya saja, karena surah Al-Ikhlas ini seluruh ayatnya ditutup dengan qalqalah kubro ya. Jadi pantulan huruf dalnya yang di akhir itu harus terdengar jelas. Qul huwallahu ahad. Nah, ada d-nya itu memantul. Itu ngarannya qalqalah. Nah, tadi memantul sudah, cuma masih kurang jelas. Nah, masih terdengar dikit banar tadi pantulannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itulah Apriyatilah. Bagus sudah bacanya. Nah, mudah-mudahan bisa meningkat lagi bacaannya di kemudian hari. Berikutnya Bapak hendak mendengar ini dari Fatma Laili lagi Mana Fatma Laili? Bapak ulun berhalangan. Oh, berhalangan. Nah, ya sudah. Yang kada berhalangan aja yang kada terhalang-halang. Erma Yunita, mana Erma Yunita? Erma Yunita bisa diaktifkan videonya, sudah? Sudah, Pak. Tunggu sebentar ya, belum. Nah, supaya kada trouble. Nah, Erma Yunita bisa dibaca surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itu tabbat yada. Oke, Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma qasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Iya, shadaqallahul azim. Boleh Erma Yunita, boleh diulang sekali lagi bacaannya, karena tadi Bapak kurang jelas mendengar di bagian-bagian akhirnya. Bolehlah diulang sekali lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma qasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Iya, shadaqallahul azim. Erma Yunita, kelas berapa Erma Yunita ini kelas? 10 IPS 2, Pak. Oh, 10 IPS 2, berarti belajar PAI-nya dengan Bapak lah. Karena corona ini kita kada pinandu jadinya. Jadi wajah-wajah siswa kelas 10 yang baru masuk ini karena kada pernah ada pertemuan. Jadi muhanya kayak corona ya berataan. Oh, kada. Maksudnya karena corona kita jadi kada suah berdapatan. Nah, mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti kita bisa bertatap muka secara langsung, belajar secara langsung lah. Erma Yunita, bacaannya alhamdulillah lumayan bagus. Tinggal ada beberapa poin yang menjadi catatan supaya bisa tambah dibagusi lagi.
yakni pada bacaan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu karena huruf akhirnya huruf qalqalah dan dia bertasdid, maka harus diberi penekanan terlebih dahulu baru dipantulkan. Nah, baru dipantulkan bacanya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Nah, ditahan dulu. Tabb. Kemudian yadanya itu panjang dibacanya lebih bagus lah. Karena itu mad jaiz munfasil. Dibaca 2 harokat boleh sebenarnya. Ada 3 pilihan, 2, 4, dan 6 harokat kalau mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 dengan catatan bila kita membaca mad jaiz 2 harokat, maka seluruh yang kita baca di ayat-ayat berikutnya juga kita baca 2 harokat. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau mad itu dibaca dengan panjang yang paling panjang supaya alunan nadanya bisa lebih bagus. Kemudian ma'agna ghain, huruf ghain itu bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan. Ma'agna, ada boleh age, harusnya ma'agna, harus tertahan dia. Ma'agna. Nah, maknya juga ini mad jaiz munfasil, jadi disamakan panjang ma dengan yada tadi. Kemudian wama kasab itu huruf kaf, kasab ka, bukan ko, bukan kosab. Tadi terdengarnya seperti huruf ko ya. Kemudian lagi sayasla naron dzata lahab. Sayas tadi terdengarnya seperti huruf sin. Itu huruf shad ya, huruf sha. Sayasla naron dzata lahab. Selebihnya hanya pada bagian-bagian qalqalah di akhir saja. Seperti di ayat ketiga, 4 dan 5. Sayasla naron dzata lahab. Hab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tab. Nah, itu tab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, itu ya Herma Yunita ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi bacaannya. Berikutnya siapa lagi yang belum? Ada yang mau mencoba membaca surah An-Nasr sebelum ditunjuk? Bapak hendak mendengarkan Winarti lagi. Nah, Winarti, mana Winarti ini? Mana Winarti? Nah, aktif sudah suaranya. Winarti boleh diaktifkan videonya, Winarti? Iya. Iya, sudah. Ya, Winarti dapat kebagian membaca. Berapa orang Winarti di rumah, sendirian kah atau dengan kawan-kawan? Serangan. Iya. Surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, boleh dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa lelet Wina? Aduh. Winarti, Jaringannya Pak. Winarti, Sabdi. Winarti bisa monitor suara Bapak lah. Ini bacanya terputus-putus. Di Banyuanyar ada sar lelet jaringannya Pak. Oh iyalah. Waduh, sayang sekali. Padahal Winarti ini salah satu qoriah kebanggaan Bakumpai ini. Padahal kita hendak mendengarkan bacaannya tadi. Tapi karena delete ya. Nah, Winarti nggak ada apa-apa lah, kita lewatkan dulu lah karena suaranya terputus-putus, terbata-bata suaranya. Winarti pian lewat akan.
Siapa lagi lah? Bapak anak dengar lakiannya lagi nah. Ihsan Sugianor. Berapa garang orangnya nih? Ihsan Sugianor Aja, ada? Pak. Aku suara. Ihsan Sugianor, aktifkan Puan videonya. Bapak. Videonya diaktifkan Ihsan. Ini aku nih. Nah, Masya Allah. jadi orang kalau melihat betapa gantengnya seorang Ihsan Sugianor kan. Masya Allah. Kenapa Bapak? Ini Ihsan Sugianor nih kamarnya kelas-kelas YouTuber nih. Berwarna biru langit ini. Ihsan Sugianor mendapat kesempatan untuk membantu Winarti yang belum bisa ikut membaca surah An-Nasr tadi karena gangguan jaringan. Jadi Ihsan Sugianor tugasnya membaca surah An-Nasr. Silakan Ihsan. Iya Pak. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi din ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahul Alhamdulillah Ihsan Sugianor. Walaupun kan habis tahajud malam tadi kemalaman guringnya. Lalu belum mandi pinanya. Sudah mandi lah Ihsan. Gugup Pak. Oh, sudah. Sudah Pak. Bagus Pun Ihsan. gugup Pak. Gugup kah? Kayak betamon mintuha aja gugup. Nah, Ihsan Sugianor. Ada Pak pacarnya. Oh. Pak baju muka pacar siapa? Ada seseorang kah sekalinya. Nah, jadi Ihsan Sugianor, koreksian Bapak secara keseluruhan bagus sudah bacanya. Ini kalau diukur-ukur nih kawa sudah menjadi imam sidoi kawa sudah nih. Ya, mun berduaan aja tau kan. Saniawati Pak. Nah, habis ini Saniawati kita suruh baca nih. Bisa. Ya. Wow. Habis ini Saniawati kita suruh baca. Apakah Saniawati Nulisin lagi, sudah? Pak. Izin, Pak. Kenapa? Ya, koreksiannya Nulisin. untuk Ihsan Sugianor. Ihsan sama tadi huruf dengan koreksian Bapak sebelumnya, yakni huruf Shad. Nasrullah tadi terdengarnya seperti huruf sin ya. Harusnya nas, so. Kemudian karena ada beberapa ayat yang sempat jaringannya terganggu tadi, terputus-putus suaranya. Jadi Bapak hanya bisa mengoreksikan huruf fa tadi ya. Huruf fa-nya masih pak tertutup bibirnya. Pak, harusnya huruf fa itu ada angin yang keluar. Fa. Jadi kan merasa-rasa ya nih. Bila kerasaan anginnya fa, berarti bujur aja. Bilanya pak tertutup rapat, berarti fa-nya masih harus diperbaiki lagi. Tapi ingat, mentesnya sorangan aja, jangan dengan kawan. Karena ini berpuasa, kasihan kawan. Jangan berhadapan fa, mentes banar. Jangan. Jadi sorangan aja fa. Dilihat-lihat diceramin tuh nah berlubang kah ada kan di bibir nih. Fa. Artinya ada hembusan angin yang bisa keluar ketika menyebutkan huruf fa. Jadi bukan pa ya. Bedakan antara pa dengan fa. Jadi latihannya bisa huruf P yang ada di sehari-hari itu bisa diganti, misalnya Bafa. Bafa, apa kabar Bafa? Misalnya kan. Ya, latihan huruf fa. Berikutnya Ihsan bagus sudah, Tinggi, mantap. Pak. Mana Saniawati mana? Ayo Saniawati ayo. Saniawati. Saniawati Pak buat Apriyati. 4 Apriyati mana Saniawati? Mana? Aktifkan videonya, aktifkan.
Pak. Sanewati, Jangan Pak. bermasker-masker. Nah, oh iya Kak. Lagi. Ini sekalipun berkumpul dengan kawan, tetap dijaga lah anunya jangan terlalu berparakan karena kita ditagur orang. Apriyati, aktifkan videonya. Masih ada waktu lah. Berapa menit lagi, Bu? 7 menit lagi lah. Mana? Ya. Saniawati. Oh, ini kau orangnya. Saniawati. Mana Saniawati? Papa. Cantik, Pak. Buka. Surah Papa. Mana Saniawatinya mana? Hadang dulu. Bapak kada dapat lagi anunya. Videonya. Yang lain boleh di off dulu suaranya. Kecuali nah, ya dah. Silakan Saniawati membaca surah terpanjang sedikit nih, surah Al-Kafirun. Surah apa? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Mas siapa pakai kacamata nih lah. Liwag banai. Ya, silakan. Tolong Ihsan diperhatikan, didengarkan bacaan Saniawati. Kita koreksi bersama-sama nanti ya. Asik. Ya, silakan Saniawati. Duduk aja nah. Kayaknya udah ulun belajar Pak mengaji. Aktifkan videonya, kada kelihatan usianya. Pak di wadah Fatma aja, Pak. Hah? Di wadah Fatma? Iya. Fatma Laili nih ya? Iya. Oke deh. Ayo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'buduna ma a'bud. Wala ana a'budu ma a'bud. Wala antum a'buduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah Saniawati. Bagus sudah bacanya. Nih. Kawa sudah nih di kiau mama kawa sudah nih. Calon ibu-ibu kayaknya ke depannya ya Allah. Bacaannya bagus Saniawati, perlu ditingkatkan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tambah bagus lagi. Nah, ada beberapa catatan supaya bisa tambah bagus lagi bacaannya. Tadi ada sempat beberapa terputus, tapi poin-poinnya bisa ditangkap tadi ya. Huruf ain. La a. Nah, bedakan antara a dengan a. A dulu hanya ain mati. La a'budu ma ta'budun. Nah, a dulu sama kayak a'udzu. Sama kayak membaca a'udzu, hamzah dulu hanya ain. A'udzu. Nah, kalau ini ayatnya la a dulu hanya ain. La a'budu ma ta'budun. Nah, huruf ain ya dibetuli. Kemudian ikhfa. Nah, bacaan ikhfanya tadi belum terdengar, samarnya belum. Samarnya dikit benar tadi. Jadi ditambahi lagi agak dilawasi di bagian ikhfanya. Ayat ketiga. Wala antum. Itu ikhfa, nun mati bertemu ta.
wala antum abiduna ma a'bud. Nah, kemudian dah, itu aja catatannya. Kol-kolahnya juga, kol-kolahnya. A'bud. Nggih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, ini anak lakas berarti nih. Berhubung waktu kita untuk tadarus sudah selesai, apakah ada satu orang lagi yang menawarkan diri hendak mencoba membaca? Baik laki maupun Muhlisin, Pak, Muhlisin. Ayo, jangan nunjuk kawan. Ini sebenarnya waktunya sisa 2 menit lagi lah. Sisa 2 menit lagi. Ada yang mau mencoba? Siapa nih? Rodah mau mencoba, Rodah? Wah, ini gak ada aktif kayaknya. Rodah kan siapa nih? RDAH nih. Redah gitu bacanya. Rodanya reda. Oh ya. Siapa? Kalau ada yang mau mencoba lagi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi. Cukuplah tadarus lah kira-kira ada apa-apa lah kita cukupkan lah. Alhamdulillah hari ini qari dan qariahnya bagus-bagus bacaannya. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa kita tingkatkan lagi bersama-sama bacanya baik dari surah Al-Fatihahnya maupun bacaan-bacaan surah-surah pendek dan juga surah-surah yang lainnya. Barangkali Bapak akhiri tadarus pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersenandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan Ibu Uswatun Nisa untuk menyampaikan materi kajian fikih dari beliau. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita ini dengan masalah fikih dengan ajar ibu malah pembahasan masalah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi ala Ada suaranya, Bu. Kayaknya ibu ngelek deh. Ada suaranya, Bu. Deh ya. Gak ada suara ibu aja kayaknya ibu ngelik deh ya. Teman-teman nih. Suaranya kan ada tadi, Bu. Cek dulu Bu kalau pindah ke H+, Bu. Mana? Sinai wifi. Aduh. Wifi sana. Kedengaran langsung ibu lah. Nah, ada, Bu, ada. Bu. Yang naik. Siap, Bu. Baru ada, Bu. Jelas lah. Sarap sih.
Tapi patah-patah agak patah-patah dikit Bu. Jaringan lah. Ya, emang jaringan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas masalah sholat. Nah, masalah bahwa sholat 5 waktu itu oleh ibu. Itu ain. Siapa nama ini artinya? Fardu ain. Fardu artinya. Berdoain kan yang mendekati. Wajib dikerjakan, boy. Ya ibaratnya itu wajib dikerjakan loh Bu. Iya nak, wajib Sin dikerjakan. butuh kopi. Orang muslim setiap mukallaf lah. Nah jadi setiap orang Islam, setiap ayah, ibu atau kakek, nenek itu wajib menyuruh anak sholat lah. Nah di sini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya sesungguhnya salat adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk salat 5 waktu. Nah, terus lagi di sini ada hadis Nabi yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-salatu fa in wujidat lamma qabilat basairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat basairu amalihi. Orang yang mula pertama dihisab itu adalah bila sholat sempurna maka diterimalah sholat itu dengan seluruh amalnya. Dan sholat tidak sempurna maka sholat itu ditolak dan ditolak pula seluruh amalnya. Nah jadi naklah sembahyang ini amalan yang paling utama yang kita lakukan. Sholat kita betul diterima maka amal ibadah yang lain juga akan diterima oleh Allah. Jujur-jujurlah mengerjakan sembahyang ini kayak apa, rukunnya apa, syaratnya kayak apa aja pembatalnya. Nah itu wajib tahu, jangan asal mengumpati orang sembahyang tapi kada tahu ilmunya. Nah itu salah dan kada diterima. Sembahyang, di sini sembahyang ada berapa sembahyang apa aja? Sembahyang kan, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Kan? Nah, di sini disebutkanlah syarat-syarat wajib sembahyang. Nah, orang-orang yang syarat wajib sembahyang. Yang pertama, orangnya Islam. Nah, Islam. Yang pertama, yang kedua balik lagi berakal. Nah, balik sini balik berataan kalau orangnya. Alhamdulillah kalau tahu gue. Balik ke sana. Yang ketiga suci, haid dan nifas. Nah, suci artinya dalam keadaan kotor atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan melahirkan. Jadi orang haid itu haram hukumnya sembahyang. Atau dalam keadaan nifas sudah melahirkan. Terus yang keempat syaratnya ada pendengaran dan penglihatan. Jadi kita alhamdulillah diberikan pendengaran, kawa melihat, kawa mendengar, ya kan? Nah, jadi diwajibkan untuk kita sembahyang. Yang kelima, sampai dakwah atau seruan kepada kita. Nah, sekarang ini lah yang namanya di pelosok itu kawah aja mendengarkan ceramah, ya kada? Lagi nih kita di sini ya pasti sampai aja ceramah dakwah tentang agama Islam. Nah, di sinilah para
syarat-syarat sah sembahyang. Ulang. Tadi syarat wajib sembahyang. Yang pertama tadi Islam, balik berakal, suci daripada haid dan nifas, ada pendengaran dan penglihatan, sampai dakwah atau seruan kepadanya. Yang syarat-syarat sah sembahyang. Yang pertama, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya lah dapat membedakan antara baik dan buruk. Sebenarnya lah dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang kedua, mengetahui keadaan sembahyang. Nah, kamu tahu ini ada sudah jam ya kelak. Jadi ada usah lagi matahari misalnya sampai mana, sampai ujung tombak jangan kayak apa. Nah, sudah nyaman wajah ini kita ya kan. Sudah ada jam, bahkan kawa melihat waktu itu di HP, di jam tangan. Nah, kadang selalu mengira-ngira lagi. Membedakan antara fardu dan sunnah. Yang mana fardu, yang mana sunnahnya. Nah, itu bisa membedakan. Yang keempat, mengetahui masuk waktu dengan yakin atau sangkaan kuat. Itu tadi jadi Ibu. Mengetahui jamnya misalnya, sudah sampai waktu zuhur sampai waktu asar sembahyang asar ya kan. Nah, itu. Terus menutup aurat dengan sesuatu yang menegah warna kulit meskipun sembahyangnya di tempat gelap. Jadilah kita wajib menutup aurat waktu sembahyang itu. Jangan sementang kita di tempat gelap, misalnya kada kelihatan orang juga, jadi kita kada menutup aurat. Misalnya beginian kada pakai mukena, kada kelihatan orang juga aja, gelap juga. Nah, itu kada sah lah. Jadi nyatakan ini penting lah. Kerancakan beginian nih Ibu sering melihat pakai mukena. Kalau pakai mukena beginiannya di sini nungluk benar. Nah, pakai ini nungluknya di sini terbuka. Nah, itu pada sah yang sembahyang. Jadi yang perlu ini dahinya, dahi. Jangan nungluk sampai sini Mbak mau kena. Ini sampai sini nah dahinya. Nah, lihatlah. Binian. Binian Melihat Binian diam-diam baik. Ada sponsor TV dong. Ada suaranya, Bu. Itu ada sponsor TV siapa tuh? Itu Oh, ingat Sempra. Jelas lah saudara. ada, Bu. Udah, Bu. Nah, terus yang kadang menghadap kiblat, sembahyang tuh menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kada sah sembahyang. Yang ketujuh, suci badan daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi sebelum sembahyang itu apa dulu yang wajib kita laksanakan? Apa nak? Mandi. Berwudu. berwudu. Boleh. Tak mandi, nya berwudu. Kada mau nang wudu, mandi langsung sembahyang. Nah, itu karena banyak lah mencakup sembahyang ini, banyak cakupannya. Jadi sebelum sembahyang itu, sebelum sholat kita harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar misalnya tadi haid, mandi junub, wajib mandi junub. Kalau itu mimpi ada mandian bawa sembahyang ada sah. Nah, terus lagi kalau hadas kecil. Nah,
Jadi, buang air besar atau kecil. Nah, paham aja kalau. Nah, yang kedelapan, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang tiada dimaafkan. Artinya kalau kita hendak sembahyang itu tolong tempatnya badan kita itu sudah bersih. Tadi berwudu lah. Terus pakaiannya harus menutup aurat. Pakaiannya harus bersih. Kada boleh lelakian terbuka aurat misalnya pakai celana tapi celananya rabit-rabit di atas paha. Nah, itu kada sah lah, kelihatan aurat. Terus tempat kita sembahyang itu harus bersih daripada najis. Kalau ada tahi cacak kah atau apa kotoran apakah dibersihkan dulu lah. Atau misalnya ini kucing. Nah, bulu kucing tuh najis nakai. Jadi perlu diperhatikan. Kucingnya tuh kada najis tapi bulunya yang najis. Jadi hati-hati. Lah, bulunya yang najis. Jadi perlu diperhatikan, dilihat dulu. Nah, di sini aurat laki-laki lah antara pusat dan lutut. Kalau aurat dalam sembahyang itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi tadi perhatikan kalau yang pakai mukana penggalan. Kalau yang waktu sujud itu jangan sampai tangannya ini kena lah. Misalnya Allahu Akbar kan sujud, ini jangan telapik lawan kena. Nah, tangan ini harus tadi bisa jadah. Kalau ini nyaman tuh pakai mukena panjang betarus itu aman. Nah, tadi syarat sah sembahyang. Nah, yang selanjutnya rukun-rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? Apriyati, rukun sembahyang ada berapa? 13 tuh Nah, sembilan. Nah, ada 13 ya. Rukun sembahyang. Yang pertama niat beserta takbiratul ihram. Niat itu ada qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin itulah niat yang kita baca misalnya sahajaku sembahyang apa? Nah, sembahyang qasad itu sengaja aku sembahyang. Ta'arud itu menentukan fardu sembahyang apa? Sembahyang isya kah? Maghrib kah? Subuh kah? Lah. Nah, kalau niat ta'yin itu dia tadi menentukan waktunya tadi. Jadi misalnya niat sembahyang sahajaku sembahyang fardu isya. Ya itulah sahajaku sembahyang fardu isya karena Allah Ta'ala. Nah, itu sahaja. Dan niat waktu takbir itu harus terdengaran telinga. Nah, waktu Allahu Akbar, nah itu wajib kedengaran telinga. Namunnya Allah bar aja kedengarannya, nah itu ada sah sembahyangnya. Kalau sepan kawan Allah bar aja, nah itu ada sah karena sembahyang. Jadi Allahu Akbar, nah harus kedengaran telinga, harus kedengaran kita yang mendengar lah. Yang kedua niat tadi niat takbiratul ihram. Nah, tangannya Allahu Akbar sejajar ke tangannya. Yang ketiga berdiri bagi yang puasa atau bagi yang mampu. Berdiri di sini betul berdiri kayak botol berdiri tuh, nah jangan bergoyang-goyang sembahyang. Nah, bergoyang-goyang lah, ada yang bergoyang-goyang kayak makanan, bergoyang-goyang sembahyang.
Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Nah, ini semalam itulah kita belajar surah Al-Fatihah, kita bujurakan. Kemarin itulah karena membaca Al-Fatihah ini masuk rukun sembahyang. Menyata salah kena sembahyangnya. Nah, yang kelima, ruku serta tumak ninah. Ruku tumak ninah itu sekadar subhanallah, jangan terlalu cepat sembahyang. Ini sembahyang, misalnya sembahyang baca cepatan, nak lakas melihat film misalnya, cepat sembahyang. Nah, kalau ada batu makninahnya. Nah, jadi itu maknina artinya sekedar menyebut subhanallah. Nah, i'tidal serta tumaknina, sujud serta tumaknina, duduk antara dua sujud serta tumaknina, duduk tasyahud akhir. Nah, dia membaca tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, bersolawat atas Nabi pada tasyahud akhir. 12, memberi salam yang pertama. Nah, ini memberi salam yang pertama. Jadi yang pertama ini wajib lah, yang keduanya itu sunnah aja. Nah, misalnya kalau tahan lagi menahan nih takantut, salam pertama takantut apa aja sahaja asal sudah salam pertama. Nah, yang ketiga tertib artinya menurut aturan. Misalnya yang pertama tadi orang sembahyang niat pertama takbir. Beraturan artinya beraturan tuh beraturan kan kayak misalnya takbir pada dahulu orang biar bujur berdiri membaca Fatihah, kadang nang asal nang takbir langsung rukuk membaca Al-Fatihah. Nah, itu pada saat sembahyang. Nah, sini kita masuk ke dalam pembatal sembahyang. Nah, membatalkan sembahyang apa aja? Yang pertama, berkata-kata dengan sahaja. Artinya berkata-katanya itu sengaja sambil berpanderan. Kalau sembahyang beimbayan lan kawan tarawih lah, baca Fatihah, kemudian baca juga tadi panderan. Misalnya itu tuh siapa tuh nah itu pada sah batal sembahyang bonpian mun berpanderan. Terus berhadas kecil atau besar, misalnya lah misalnya kami atau misalnya keluar sesuatu, nah itu batal hadas kecil atau besar. Terus lagi membiarkan terbuka aurat pakai mukena, misalnya terbuka ke angin, terbuka aurat kelihatan batis, dibiarkan aja, nah itu batal. Boleh kita membujurakan lah, asal jangan sampai 3 kali gerak. Yang keempat, membelakangi kiblat. Kalau sembahyang berputar-putar lah, nah itu batal. Memang sembahyangnya itu menghadap kiblat, kalau berputar-putar. Misalnya kalau sembahyang di dalam perjalanan di kapal misalnya. Di kapal nih kiblatnya mana bingung. Kalau di kapal itu misalnya awal sembahyang kita tuh menghadap kiblat lah awalnya aja,
mana arah kiblat di situ. Tapi kalau kapalnya berputar, terus sempat berputar, kita biar aja kapalnya yang berputar, jangan awak kita juga sempat berputar. Nah itu kita nggak tahu sembahyang mau berputar-putar lah. Yang kelima, makan atau minum. Nah, sembahyang sambil makan permen misalnya, batal. Atau misalkan pas sahur tadi kada sikat gigi lagi, sembahyang subuh ada nasi, misalnya silip di gigi, nah aja, jam untungnya dapat nasi sebiji ditaguk, batal itu hukumnya lah. Itu kalau ada makanan misalnya itu boleh kita ludahkan, meludah di tiga kawan lah, jangan kasih jadinya. Jadi kalau nak beludah di muka. Nah, beludah maksudnya membuang makanan tadi, jangan ditaguk batal. Yang keenam, berdehem-dehem atau tertawa terbahak-bahak. Nah, kalau misalnya melihat lucu, ada yang lucu, yang tertawa sampai terbahak-bahak, lah batal. Yang ketujuh, berubah niat. Misalnya harinya nak hujan nih, tapi benar-benar mengangkat sobat haji nih sembahyang misalnya. Jadi penyatai amunnya aku sembahyang, amunnya hujan, batal aku sembahyang. Nah itu batal lah. Jadi amunnya hendak mengangkat tapasan, angkat dulu tapasan sembahyang. Jadi kita khusyuk, tuntungakan dulu apa yang hendak digawi lah sembahyang tuh. Nah, misalnya udah tahu hari hendak hujan, misalnya hujan aku batal aja langsung aja aku batal. Nah itu batal, udah mau niat. Yang ke 8, murtad pasatan sembahyang. Nah aku aja keluar agama aja, nah itu udah boleh murtad. Yang ke-9, perbuatan yang berturut-turut, misalnya perbuatan berturut-turut, begaruk misalnya, kegatalan, garuk. Nah udah boleh kayak inilah. Jadi kalau hendak begaruk misalnya pipi, nah garukannya ini penting. Jangan, nah ini amun ini 5 nah mau nikah 1 kali, nah ada bapak, nah hitungan 1 ini. Tapi kalau nyepin begaruk, nah itu batal sembahyang, terlalu banyak bergerak. Nah, yang ke-10, kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Nah misalnya kan sembahyang lah, habis itu kejatuhan tahi cacat misalnya di awak. Nah itu wajib kan batal. Nah jangan diteruskan sembahyang, kecuali misalnya di sejadah. Nah kalau di sejadah kita kawah aja balik sedikit. Nah kalau di sejadah. Tapi kalau nyapian sembahyang digugurin apa dicacak misalnya di atas kepala, nah basah pulang. Nah wajib itu batal lah, wajib batal. Basah pulang sembahyangnya, jangan ditarusakan. Tapi Bu, ada sah juga. Bu. Tapi misalkan kita kada menyadarinya, Bang Bu, kayak apa Bu itu? Tetap dianggap batal lah. Kada tahu, amunnya kada tahu kada apa-apa. Amunnya kada tahu, tapi tahu. Misalnya imbahnya. Misalnya kayak tap X, babuhan pian tap X. Nah, tap X ada di tangan, kada ingin membersihi. Kada tahu kalau untung sembahyang melihat tap X, nah wajib bahasa pulang itu sembahyangnya nakai. Baudunya bahasa, sembahyangnya bahasa. Nah, karena apa? Tap X itu termasuk sesuatu
berwudu, mengalirnya air. Nah itu, kalminya sembah amonnya berwudunya kada sah, sembahyangnya otomatis kada sah juga. Bisa dipahami lah. Nah, itu lah. Bisa Bu, bisa. Nah itulah kalau yang kada sengaja misalnya kada tahu, tapi imbas sembahyang tuh kada tahu, pokoknya sama sekali kada tahu, kada apa-apa. Tapi punya imbah sembahyangnya pian melihat, nah ada tahi cacak di batis misalnya, paksa bahasa sembahyang karena itu sah kecuali dia amun pian kada dasar ada tahu sama sekali kada apa lah. Jadi nah, ada yang ditanyakan lah. Ada yang hendak ditakunakan kah? Masalah sembahyang. Nah, jadilah sembahyang ini amalan yang pertama kali lah. Jadi harus bujur-bujur tahu. Bujur-bujur mengetahui Bang rukunnya kayak apa. Syarat sahnya. Nah, niat tadi nyatakanlah membaca yang harus kedengaran telinga, bacaan yang harus kedengaran telinga waktu sembahyang. Nah, niat. Kalau niat Allahu Akbar itu lafaz yang diucapkan Allahu Akbar, tapi dalam hati sahaja sembahyang tadi lah. Itu wajib kedengaran telinga. Habis itu pulang waktu membaca Al-Fatihah wajib kedengaran telinga, jangan berkerimut muntung misalnya kayak itu kadang misalnya lah kadang-kadengaran Putih nopal nah. Ar-Rahman kada putus-putus membacanya, nah itu kada sah sembahyangnya. Amunnya suruh membaca Al-Fatihahnya betul putus-putus nah itu lah. Habis itu pulang lagi niat Fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam. Nah, assalamualaikum. Nah, ini itu wajib kedengaran telinga juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, wajib kedengaran telinga. Jadi nyatakan sembahyang itu jangan kerimut-kerimut. Nah, beginian kebanyakan kerimut-kerimut. Ini ya. Olah dalin ya. Berolah dalinnya. Ya. Nah, terus lagi tadi tumak ninah tadi ngatakan untuk orang batumak ninah sekadar subhanallah, ucapan subhanallah. Nah, lah makanya orang ngancak batumak ninah tuh ada bacaannya kalau nya ruku apa? Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kalau rajin. Nah, Bu. Apa pilihan? Kayak apa Bu? Misalkan pas sembahyang diguguri cacaknya Bu. Cacaknya Bu. Yang asal jangan takut ciak bergerak-gerak. Ini. Ya. Jadi kebanyakan kita bercacak kalau pada nanti lah. Ini. Cak terajin. Ya kalau. Betul. Jangan gana aja mun cacaknya ada apa amunnya kotorannya mengenai awak sawang betul lah. Nggih Bu. Ada apa lagi? Kalanya yang kadada ditakunakan lagi, kita membaca tasyahud akhir lah. Kemarin sudah Al-Fatihah. Ya kalau kita baca lagi tasyahud akhir.
tasawuf awal, tasawuf akhir. Nah, gue dengarkan lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ boleh lah. Misalnya hendak lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini tahiyat awal tadi lah. Nah, tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, salam yang wajib didengar tadi lah. Ada yang hendak kita gunakan lagi nah? Siap, tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, mudah-mudahan insya Allah lah. Insya Allah mudahan sembahyang kita diterima ya kelak. Nah, Amin. karena sebelum sembahyang tadi baudunya bujur-bujur lah. Nah, asal aja baudu. Nah, hanya karena awal sembahyang itu olehnya baudunya sah sembahyangnya. Nah, jadi berwudu memakai air yang mengalir. Nah, misalnya di keran kah atau yang airnya suci lagi mensucikan. Nah, itu membasuh muka kayak apa? Nah, misalnya membasuh wudu contohnya. Nah, di sinilah. Nah, kayak ini. Nah, tapak-tapak itu janganlah. Jangan foto juga tapak-tapak. Membuat tapak-tapak itu enak. Nah, mustahil banyunya. Jadi kalau wudu di pas waktu hendak menyapu berserta niat hajaku wudu fardu karena Allah Taala. Nah, tuh tangannya jangan asalnya tangan yang kayak ini saja digosok tangannya itu. Kalau pina ada nang rigat kah, ada tepek kah, ini kadang sebutnya baudu. Nah, kayak olahraga tuh di kerang. Nah lah, orang tuh digosok. Nah, digosok-gosok rambut. Wah, saya menjambul lah lakian. Boleh di belakang. Boleh. Nah, terus lagi jangan asal membasuh batis, ditendang-tendang aja, digosok batisnya. Kuku yang pina panjang dimasuk-masukkan banyaknya. Nah, itu perlu diperhatikan karena berwudu maunya kada sah juga kita sembahyangnya. Sebelum berwudu misalnya beristinja pulang. Nah, itu banyaklah aturan-aturan kita hendak sembahyang nih. Beristinja kada sembarang beristinja, harus memakai air yang mengalir, yang suci lagi mensucikan. Nah, jangan kami pada babasuhan. Tapi boleh lah
Namun bakami kadada babanyu ka bisa babesok lah. Namun bakami toh yan bakami tapi kada babanyu ka bisa babesok. Paham lah. Yang punya bakami tapi kada keluar kami bapak babesok yang lo. Nah, mungkin sampai di sini dulu lah. Kalau ada pertanyaan boleh nak bertakun lagi nah sebelum ibu serahkan non bapak. Adakah lagi pertanyaan masalah sembahyang, hendak masalah mandi wajib boleh pertanyaan apa? Ada yang hendak ditakunakan kah? Siap, tidak ada lagi, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat lah. Nah, kita semakin semakin luas ilmu kita ya Allah. Nah, jadi jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Nah, tuntutlah ilmu sampai Ika merasa bodoh. Aku lebih jelaskan kemarin, tuntutlah ilmu sampai Ika merasa bodoh. Kayak apa? Amunnya Ika merasa bodoh berarti selalu ingin tahu. Ya kalau selalu ingin mengetahui ilmu nento. Amun Ika menuntut ilmu sampai merasa pintar, kenapa? Belajar, kamu sudah merasa pintar tuh. Yang ada. Nah, kita kembalikan kepada Bapak Kadir. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Kadir. Tes. Oh lah. Kameranya Pak. Oh. Kameranya tetungak. Oke, sedikit panas. Anu ke atas. Ke atas langit ya. Yang mustajab doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kada ingat ngisi absen lah tuh. Nah, kena ada dapat sertifikat. Udah. Jangan mengisi absen keluar. Jangan mengisi absen keluar lah. Ada Pak Ulun nih satu mata anu gani mama terkabung. Kalau Bapak bagi duit nah. Uang. Kalau bagi kota lah. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana assalamualaikumnya berdua aja. Waalaikumsalam menyahuti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puasa lah hari ini, puasa lah. Alhamdulillah. Ada nak ada puasa nih? Tentu juga baik ada. Bila kada puasa hari ini baca doa lah terakhir lah. Sudi baik. Ya. Hari ini Bapak isi tentang adab cara berpuasa. Adab berpuasa. Orang-orang bahari kayak apa puasa? Mempelajari kita tentang adab berpuasa. Adabnya kayak apa? Nah, ini Bapak ada sembarangan ambil lah kalau Bang Bapak mengarang. Nah, di sini Bapak mengambil dari kitab yang namanya kitab Syarahus Shalikin. Nah, dari perkataan Al-Imam
Ghazali rahimahullahu taala. Nah, Sidin adalah imam yang sangat terkenal. Yang alim Sidin. Imam Ghazali ini adalah seorang imam. Sidin adalah mencetak atau mengarang kitab daripada kitab yang sangat terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Luar biasa Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai Bapak ada mendengar dulu guru ada seandainya Quran nih kedada, Quran nih kedada. Nah, seandainya aja Bang lah. Nah, jadi apa? Kita wajib belajar kitab Ihya Ulumuddin, saking bagusnya untuk apa? Untuk adab-adab kita sehari-hari dan beribadah kita setiap hari. Nah, di sini ada Bapak petik kalimat perkataan beliau. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada busyami tayyibul ghidai wa tarkul mir'ai mujanabatul ghibati wa raddul kadhibi wa tarkul ada wa sawnul jawarihi anil qaba'i. Presiden, ada puasa itu ada 6 bahagian. Yang pertama, makan makanan yang baik. Nah, jadi puasa itu maksud makanan baik ini kayak apa? Nah, yang otomatis itu halal lah. Kehalalannya itu pasti dah. Yang baik itu bagaimana? Nah, caranya yang baik itu makannya makan jangan berlimpatan. Maksudnya sinilah. Maksudnya sini jangan berlimpatan. Nah, amunnya income berlimpatan makan. Nah, kena-kenanya puasanya apa? Jadi mudarat, misalnya makan nang apa? Nang bertabrakan. Nah, lah. Modelnya tuh akibatnya menimbulkan sakit parut misalnya. Nah, beratnya kita jual. Nah, jadi maksud di sini makanan baik itu, nah yang pasti halal adalah. Nah, yang kedua tadi apa? Makanannya jangan mudarat kita sudah siangnya gitu. Nah, akibatnya maaf lah. Nah, kehiraan misalnya, atau sakit parut, atau raung penyenak. Mudaratnya apa? Nah, timbul hendak pacah puasa. Lah, itu gara-garanya apa? Gara-gara kita makan apa? Makan kada berhati-hati lah. Nah, maksudnya sini. Nah, dulu Nabi dulu disuruh Sidin makan ini nang sunat dulu lah. Makan kurma. Lah, makan kurma itu yang baik itu ganjil. Lah, sebiji kah? 3 kah? 5 kah? 7 kalah? Teraja anak sekilo ada apa? Sekilo kalah? Nah, apa? Amunnya sanggup. Nah, maksud sini apa? Makan yang ganjil kurma itulah. Karena menurut kesehatan lah, Bapak ini kada hari kesehatan, cuma dengar orang kesehatan bahwa bilanya kurma itu ganjil makan apa? Otomatis apa ya? Baguslah bagi kesehatan kita. Nah, kalau misalnya genap tuh atau 2 atau 4 itu kurang bagus, ujar lah. Nah, itu mungkin kalian pernah mendengar juga. Nah, jadi makanan yang baik itu makanan yang dijaga. Nah, supaya apa? Supaya puasa kita bagus, siangnya stamina kita bagus. Jadi makan tuh jangan juga. Nah, lah membalas makan ulun aja kelaparan siang, malamnya membalas. Selain puasa ngarannya telah itu balas dendam. Nah, yang kedua, menghindari perselisihan. Nah, jadi jangan dicari-cari malah lawan orang mau puasa. Atau misalnya rumah misalnya diandaki macam-macam, orang kita batu kah apa. Nah, ini masalah. Nah, ini itu apa? Artinya orang ini ada punya adat dalam puasa. Mencari masalah lawan orang lain. Yang ketiga, menjauhi ghibah atau memberi orang. Malah puasa jangan bersambat ya. Nah, semalam ada di Padangan lah, ada muntung aja, wah ini jari yang menyambat gigi. Hati-hati gana tangan gini. Nang kayak pisang. Kayak pisang talas tangan. Nah, apa? Nah, itu ulang lah, wah ini zamannya lain. Zaman lain. Nah, menyambet tiur dulu, menyambet tiur
Bepandar. Berhadapan dulu. Wayah ini napa memijik HP aja lagi. Beranai aja orangnya. Cuma sakitnya luar biasa lah. Makanya matakan dulu lah. Dari kakak-kakak kelas dulu juga apa? Luka di badan bisa sampai luka di hati dibawa mati. Nah, hati-hatilah jangan hendak penyakit binian lah. Jangan hendak berjanji-janjian orang lah. Nah, apa? Hati-hati di dalam puasa lah. Atau juga menyambut orang. Keempat, jangan dusta. Nah, nih lah, jangan pangaramput. Ini hari-hari pangaramput saja. Puasa. Lah, mereka ada betal aja mangaramput di heja. Nah, ngaramput telah. Salah jalannya. Ini mangaramput luar biasa. Ini di sana anu aja orang bujul wadai. Di sana orang gratis bujul apa? Gratis berbagi wadai sekali ini keramputinya. 2 pal kawan berjalan. Kayak dorong jual wadai gratis, beda dorong gratis Bapak memberi. Nah lah, jadi hati-hati di dalam berbicara. Nah, banyakannya napa? Nah, napa Nabi memadahkan sidin apa? Bapak kada ingat hadisnya, cuma Bapak ingatlah artinya aja sidin. Kurang ini nah, banyak bepandar. Napa? 75%-nya hampir kada ada bujurnya. Lah, orang telancar bandar. Nah, banyak pangarampatnya. Nah, karena apa? Karena kata kalimat nang apa tidak mempunyai ilmu itu biasanya lah itu apa? Nafsu aja. Biasanya nafsu. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Nah ini jangan menyakiti ini kurang lebih adalah menurut Bapak tadi dengan apa menyambeti orang. Tapi dalam menyakiti di sini, kemungkinan ini secara fisik lah menyakiti sini maksudnya. Yang keenam, menjaga dari perbuatan yang kada baik. Nah, itu terakhir. Jadi di dalam puasa lah ingat bahwa kita hari ini puasa jangan ada perbuatan yang kada baik. Nah itu salah satunya, salah satu yang bisa tidak itu bisa membatalkan kelebihan daripada perbuatan tidak baik tadi lah. Nah, memang secara fikih bisa sah, tapi secara artinya secara tasawuf ini bisa membatalkan lah puasanya gara-gara apa tadi perbuatan yang tidak baik. Bisa jelas lah anunya lah. Suaranya jelas lah. Nggih, jelas ya, Pak. Pak. Nah inilah adab-adab tentang berpuasa. Nah jadi kenapa hari ini kajiannya Bapak karena bagian di dalam adab di dalam puasa. Nah jadi salah satunya di antara orang adab di dalam puasa adalah makan. Makan itu dijaga, baik makan yang lah untuk kesehatan kita lah. Maksudnya adab-adab di dalam diri kita itu maksudnya lah. Nah, kalau sudah kita makan yang kada baik, jadi apa otomatis apa? Nah, kita akan menjadikan darurat bagi kita lah.
Sini kalau ada Anda bertanya silahkan lah. Sambil bertakon kata apalah. Karena kepanjangan juga karena kota pulang habis. Lawan lupa karing juara mana terakhir nih. Anak man TS, kalau nggak ada berjual sini. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Ya, bagi mitan bapaknya bila tahu bapak sampaikan, bilanya kada tahu kita berandaian lah. Habis-habis di sini aja. Bagaya ya bapak bagaya. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Ya silahkan kalau ada rekan-rekan siswa yang barangkali ingin bertanya dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak hadir tadi, atau juga masih belum ada yang dipahami, misalnya ingin bertanya tentang materi dari Bu Nisa, juga silahkan. Ini masih standby kita dua-duanya pemateri kita yang hebat hari ini. Dan alhamdulillah Pak Kadir, siswa kita ini bertahan 24.000 orang ya. 24.000 orang. Alhamdulillah. Angsol, Bang. Bagaimana rekan-rekan siswa? Ini jangan-jangan teguring nih. Nah, roda kan nih, roda ada yang ditangkonakan kah? Paham, Pak. Paham. Wih, Ya. Nauran tadi, Pak. oh iya. Alhamdulillah. Oh, paham alhamdulillah. Ya.